Baik, teman-teman, sebelum dimulai, halo, halo, oke. Sebelum mulai kita komitmen dulu untuk mendengarkan terlebih dahulu, kemudian nanti baru berbicara. Yang sebelah kanan sepakat? Oke. Silent dulu ya, diam dulu ya. Sebentar Pak. Sebelah kanan untuk diam dulu. Oke. Kita tidak lama. Jika ada yang merasa pegal, kakinya boleh dibuka selonjoran, tidak apa-apa. Yang penting semuanya nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ke belakang sampai? Oke. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Dan biasanya saya ini selalu dibully. Tahu dibully? Nah, karena saya orangnya pendek, lembut, suara saya seperti perempuan. Iya kan? Nah, tapi saya sudah kebal dengan itu. Nggak masalah, yang penting duit saya banyak. Nah, jadi mari kita saling menghargai dulu, setidaknya 1,5 jam ke depan. Saya berbicara, teman-teman mendengarkan, nanti teman-teman yang lain mendengarkan. Ini saya, fotonya diambil di umur 21 tahun, S2 di Bojong Padang, dan saya sebagai mentor beasiswa Basnas Pusat. Nah, jadi kalau ada yang nanti kuliah kemudian dapat beasiswa Basnas Pusat akan bertemu dengan saya, dosen di UIN. Kemudian kesenangan saya adalah community development, pemberdayaan masyarakat. Nah, lanjut. Dan saat ini saya bertugas di UIN di unit Pusat Studi Gender dan Anak. Nah, masih mengurusi perempuan, terutama perempuan korban kekerasan. Jadi kalau ada yang korban kekerasan, boleh melapor ke kita, nanti kita urus. Ya, yang laki-laki juga, karena korban itu gak hanya laki-laki atau perempuan, tapi juga laki-laki. Nah, pertanyaannya begini. Halo? Oke. Silent dulu ya. Ada yang tahu kenapa teman-teman itu disuruh di sini, kemudian diajak mendengarkan? Minggu kemarin ada pemateri, hari ini pemateri. Jawabannya adalah bahwa teman-teman itu dianggap berharga, punya nilai, dianggap generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan guru-guru kita ke depan. Nah, yang duduk di sini akan ada mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, ini cerita kita tentang media sosial, karena temanya menjadi pribadi yang santun di dunia nyata dan di dunia maya. Pertama, bagaimana penggambaran media sosial para saat ini? Pertanyaan saya, ada yang nggak punya media sosial? Coba tunjuk tangan. Yang punya, yang tidak punya, bukan yang punya. Sebelah sini satu, sebelah sini ada, sebelah sana juga ada, dan nggak usah minder. Di 2023 masih ada orang yang tidak punya media sosial, itu biasa. Yang kedua, nanti kita akan berdiskusi bagaimana menjadi pribadi santun di dunia nyata, di kehidupan sehari-hari, di rumah maupun di sekolah. Kemudian bagaimana menjadi pribadi yang santun di dunia maya.
Pertanyaannya, yang dikatakan santun itu apa sih? Selama ini mungkin kita dengan akhlak, karakter, kan hanya sebatas itu. Nah sekarang yang santun itu urusannya adalah halus dan baik. Apanya yang halus dan baik? Pertama, budi bahasanya, tingkah lakunya, sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, serta suka menolong. Pertanyaannya, adakah sifat ini di dalam diri kita? Oke. Tinggal nanti persentasenya berapa? Lanjut. Oke. Santun di dunia nyata. Ingat teman-teman, ternyata corona itu ada berkahnya. Berkahnya apa? Pertama apa berkahnya? Betul. Kedua apa? Berkahnya adalah Bengkulu itu 10 tahun lebih maju dibanding yang seharusnya. Harusnya kita belum kenal Zoom, belum kenal Google Meet, belum kenal yang lain-lainnya. Tapi dengan adanya corona memaksa kita untuk tahu, untuk mulai, untuk masuk ke dunia maya. Nah ini kan teman-teman kan generasi corona nih. Lulus sekolah nggak ujian, ya kan? Kemudian sekolahnya online. Nah, bagaimana menjadi pribadi yang santun di dunia nyata? Yang pertama, tidak berbicara keras atau kasar. Keras itu urusannya dengan nada suara. Kasar itu urusannya dengan kata-katanya. Pernahkah teman-teman mengalami dikasari orang? Itu bully namanya. Pernahkah teman-teman mendengar teman kita sendiri itu berbicara dengan nada yang keras? Mulai sekarang harus diganti, ya, tidak berbicara keras atau kasar. Digantinya dengan apa? Dengan yang ini tadi, halus dan baik. Halus itu tak kedengaran bro. Halo, halo. Nah, halus itu bukan gak kedengaran. Halus itu urusannya dengan yang lemah lembut. Nah karakter orang Bengkulu kan orang pesisir pantai ini, jadi bicara memang keras. Tapi teman-teman harus belajar untuk berbicara yang halus dan tidak kasar. Tidak kasar itu contohnya begini. Masuk ke ruang guru nih, mentang-mentang guru ini bukan guru kelas kita, dilewati seorang boy. Kan bukan guru kita, katanya kan begitu. Saya di kelas 7, ini ibu guru ngajarnya di kelas 9. Yang bagus gimana? Permisi bu, mau nanya. Ada pula orang bertanya tapi tidak punya tujuan. Masuk ke kelas, manusia itu tadi pertanyaannya bertanya dengan siapa? Apakah ada makhluk hidup di dalam situ atau tidak? Jika ada orang, maka pertanyaannya ditujukan ke orang. Yang kedua, tidak memaksa kehendak. Ini urusannya dengan orang tua. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka akan ada kecenderungan sebelum dapat yang diinginkan itu, maka tidak akan berhenti memintanya. Yang belum dibelikan baju lebaran, boleh tunjuk tangan. Yang belum dibelikan baju lebaran, sebagai anak boleh nggak kita minta? Boleh dong. Memaksa boleh nggak? Oke, garis bawahnya ya, kalau belum dibelikan jangan maksa. Tinggal kita minta, Ma, boleh dong beliin sendal baru. Kalau nggak dibolehin 2, dibeliin 3 jadi juga. Ya. Ketiga, tidak suka membantah. Nah, ada wilayah rumah
Ada wilayah sekolah. Saya sering curhat dengan guru-guru. Anak-anak zaman sekarang yang mereknya generasi Z, generasi milenial ke atas, setiap guru ngomong pasti ada jawabannya. Benar nggak? Nah, benar nggak? Nah, kapan kita boleh membantah? Misal telat ngumpul tugas, telat ngumpul PR, itu benar nggak? Salah nggak? Kesalahan dong. Tapi ketika ditanya guru, ngaku telat? Ini bu, tadi aku begini, aku begini. Selalu baca ada jawaban. Kalau sudah salah ya sudah. Sorry, kamu telat ngantar tugas. Mudah-mudahan kedepannya nggak lagi. Itu juga kalau ditanya mama di rumah, ngaku telat balik. Oh ini, macam-macam jawabannya. Jadi sampaikan saja, bu, kamu telat tadi ada urusan ini. Besok kalau ada urusan saya kasih tahu deh. Kan sederhana, nggak repot kan? Daripada cari alasan macam-macam gitu. Ya, saya dulu juga begitu. Oke, menjadi pendengar yang baik. Nah, ini teman-teman, kan lagi ada yang ngomong nih di depan nih. Teman-teman sudah menjadi pendengar yang baik? Sepertinya belum deh. Sudah jadi pendengar yang baik? Oke, sebagian sudah, sebagiannya belum. Menjadi pendengar yang baik itu tidak suka menyela. Kalau gurunya lagi ngomong nih, belum selesai gurunya ngomong, itu sudah dijawab saja sama anak itu. Gurunya ngomong 2, jawaban anaknya 5. Giliran dia suruh jawab soal, nggak dijawab. Giliran berbicara, dijawab sebanyak-banyaknya. Oke, sudah yang berapa ini? Halo? Sudah yang berapa? Baiklah, mau 7, mau 4, silakan. Tidak senang membicarakan orang lain. Nah, ini kan ada geng-gengnya nih. Geng kelas 9 nih. Geng kelas 8 ada pula nih. Geng kelas 7 ada juga nih. Setiap geng itu bertemu, ada aja yang dibicarakan. Awalnya membicarakan artis, kemudian membicarakan baju, ujung-ujungnya nanti membicarakan temannya sendiri yang gak hadir di situ. Besoknya temannya ini hadir, pembicaraannya sama tuh, ujung-ujungnya membicarakan temannya yang lain tadi. Nah, ini ngerumpi namanya. Ya kan biasa baik, kami kan bestian. Ya walaupun bestian itu tetap aja nggak boleh. Masa membicarakan besti sendiri, itu kan bukan besti namanya. Ya kan bro? Terakhir, mudah senyum. Halo? Hasil penelitian, tidak ada orang yang tidak bisa membalas senyuman dan sulit untuk tidak membalas senyuman. Pertanyaan ini, teman-teman berapa kali sehari dalam tersenyum? Ada di situ? Nah, kalau mau nyobanya ini, berjalan di lorong sekolah itu, ketemu guru, pagi miss, Assalamualaikum selamat pagi, itu begitu. Jadi teman-teman, senyum itu murah dan gratis. Apa susahnya tersenyum? Ya kan? Nah, senyum yang benar itu gimana? Halo? Senyumnya banyak macamnya, ada senyum tindir, ya kan? Ada senyum ketus, ya kan? Senyum yang benar itu simetris, 3 cm ke kiri, 3 cm ke kanan, tidak lebih dari 3 detik. Kalau lebih atau senyumnya miring-miring dikit, itu tanyakan senyum apa ini? Ya, kalau ibu gurunya marah,
Ibu gurunya pernah marah nggak? Wajar pernah gitu. Pernah ya? Ya. Marah itu biasa. Tapi bagaimana marah dengan senyuman? Pernah nggak gurunya marah sambil senyum? Amir, Ustazah nggak suka deh begitu. Siti, jangan gitu kan? Tapi dia tersenyum. Mana yang teman-teman senangi? Ibu gurunya marah dengan menghati, atau ibu gurunya marah sambil tersenyum? Normalnya pasti suka disenyumi daripada dihati. Nah, lantas kita tidak mau mencoba untuk menjadi pribadi yang mudah tersenyum. Nah, kalau teman-teman cari di Google, ini sudah sangat populer. Hai, halo. Ada 4 kata ajaib. Pertama, terima kasih. Siapa yang tadi diantar oleh orang tuanya, sebelum berpisah ngomong terima kasih? Atau ada yang tidak ngomong terima kasih? Banyak ya? Nggak apa-apa, mulai hari ini biasakan ngomong terima kasih. Siapa yang tadi berangkatnya naik Grab, naik Maxim, setelah bayar Anda bilang terima kasih? Lebih banyak yang tidak daripada yang bilang terima kasih. Iya kan? Sekarang coba deh dibiasakan. Terima kasih ya, makasih Om, makasih Tante, terima kasih Ma. Ini puasanya sudah hari berapa? Berarti berbuka puasanya sudah 22 kali dong. 21 ya? Harusnya sudah 21 kali ucapkan terima kasih. Pertanyaannya, buka sore kemarin ada bilang terima kasih nggak sama mamanya? Bilang terima kasih? Halo? Ya kalau enggak bilang aja enggak apa-apa, enggak banyak. Ya? Kemudian tolong. Nah, teman-teman kan nggak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Artinya butuh pertolongan orang lain. Nah sekarang ini, apakah setiap permohonan itu teman-teman awali dengan kata-kata tolong? Lebih banyak tidak biasanya. Dibandingkan kita ngomong tolong nih, sis, tolong sis, tolong bro, tolong lambo Deski. Sulit sekali mengatakan itu. Kemudian maaf. Nah, halo. Coba masih ingat gak tepuk semangat? Tepuk semangat. Oke. Maaf itu dia sederhana, tapi dia bisa meruntuhkan segala rasa yang ada di dalam diri. Contoh, teman-teman pernah merasa bersalah dengan temannya? Setelah minta maaf, apa yang dirasa? Halo? Setelah minta maaf, apa yang dirasa? Legakah? Senangkah? Nyamankah? Atau biasa-biasa saja? Karena maaf ini urusan hati, maka biasanya setelah kita minta maaf, maka teman-teman akan merasa lega. Nah, kelegaan itulah yang dinamakan rasa bahagia setelah lepas dari kesalahan. Oke. Kemudian permisi. Ada yang suka pakai barang kakaknya tanpa izin? Ada. Ada yang suka pakai barang adiknya tanpa izin? Ada. Ada yang suka pakai barang temannya tanpa izin? Ada.
Itu boleh enggak? Boleh, tapi tidak baik. Boleh, tapi tidak baik. Karena tidak baik, jangan lagi dilakukan. Baik teman-teman, itu urusannya di rumah dan di sekolah. Tentang di alamnya. Halo? Nah, sekarang kita sedikit bergeser ke dunia maya. Ini mainnya sampai berapa meter boleh? Sekarang kita bergeser ke dunia maya. Itu gambaran teman-teman nih. Ini kita. Halo? Ini kita nih. Ternyata tanpa kita sadari, saat ini kita tuh terhubung kemanapun. Dari sini. Ternyata teman kita juga terhubung juga ke sini. Di sini ada lagi. Jadi di penjuru ini kita terhubung semua. Nah, inilah gambaran media sosialnya teman-teman. Halo? Yang punya Facebook terhubung ke sini. Atau barangkali sudah ada yang berteman dengan saya, nggak tahu ini. Yang ini terhubung ke sini. Nah sekarang apa terjadi kalau sudah begini? Halo? Ketika si A memposting sesuatu, katakanlah bikin curhat dia di Facebooknya. Curhat Besti, hari ini bete banget belajar IPA. Gua cuma ribut sedikit aja gurunya udah bentak-bentak di posting tuh oleh si ini, dibaca si ini, dibaca si ini, dibaca si ini, diteruskan pula ke sini, diteruskan ke sini. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Viral lah dia. Kalau di situ nanti nyebut MTS 1, akan terhubung pula dia ke Instagramnya, ke Twitternya dan lain-lain. Dan ini luar biasa. Jadi teman-teman, tadi kata Ibu Erni, siswanya paling tidak 1000. Nah, kalau ini terhubung semua maka 1000 orang baca itu. Tambah gurunya, tambah security, tambah tugas kebersihan, banyak. Makanya kita harus menjadi pribadi yang santun. Nah sekarang ini, apa yang teman-teman curhatkan di sini itu terekam. Jadi HP kita ini ternyata nggak bisa dibohongi. Data yang 10 tahun yang lalu, tidak ada HP-nya yang umur 10 tahun, itu tersimpan di sini loh. Jadi artinya, kalau mau ganti sebaiknya jangan dijual. Perlu diapakan Pak? Dihancurkan. Kan rugi Pak. Ruginya tidak sebanding dengan kejadian yang ada di sini. Ini rusaknya minta ampun bro. Kalau teman-teman kelas 7 sekarang sampai nanti kuliah datanya masih ada di sini. Kan sudah disimpan, dibuang Pak, dibuang di layarnya. Diranya tetap tersimpan saya. Jadi nggak bisa dibohongi. Oke, nah teman-teman umur berapa sekarang? Umur berapa? Yang sebelah sini umur berapa? Nah, ini gambaran yang tadi. Gambaran yang tadi yang kita berputar-putar. Jadi di dalam ini termasuk saya ya? Termasuk teman-teman, termasuk orang tua teman-teman nih, ada di dalam ini. Nah sekarang apa yang terjadi? Menurut data pengguna internet usia 13 sampai 18 tahun itu paling tinggi.
99,16%. Jadi teman-teman, kalau saya umur 35 sampai 54, posisinya Bapak dan Ibu guru di sini 87%. Dan teman-teman dinilai paling tinggi remaja Indonesia pengguna internet itu paling tinggi. Indonesia berarti masuk Bengkulu dong, ya kan? Masuk MTS 1 dong, ya kan? Nah, jadi ibu-ibu, bapak guru, siswa-siswi kita ini menempati posisi 99,16%. Apa yang terjadi di sini? Nah, ada yang punya Facebook, Twitter, Messenger, WA, Instagram, yang terbaru itu ada TikTok dan macam-macam. Nah, pertanyaannya itu digunakan buat apa sih? Halo? Ini belum lagi yang punya 2 akun, 3 akun ya? Ada yang punya 2 akun? Banyak kan? Masuk di sini 99,6%. Nah, halo teman-teman, kenapa ini penting kita sampaikan? Nah, halo, ini agak serius sedikit yang ini. Saya on quiz. Halo, coba matanya tunjukkan ke sana semua. Halo, coba matanya tunjukkan ke sana semua dulu. Kenapa media sosial ini penting kita sampaikan? Karena menurut data di tahun 2020, tahun berapa? Berarti yang kelas 7 masih SD. Tahun 2020 ada kasus kekerasan berbasis online. Halo? Ada apa? Kekerasan berbasis online. Jumlahnya berapa? 940 kasus. Kemudian di tahun 2021, 2 tahun yang lalu, meningkat dari 940 menjadi 1721. Berapa peningkatannya? 1721 dikurang 940. Dan ini termasuk di Bengkulu. Bengkulu berarti termasuk juga wilayah MTS ini. Nah, halo? Halo? Data apa ini tadi? Kekerasan berbasis online. Bentuknya apa? Teman-teman, kita semua, kalau kita berarti termasuk saya, termasuk teman-teman, termasuk bapak dan ibu guru, berpotensi menjadi pelaku, berpotensi juga menjadi korban. Nah, kita tidak usah menggali siapa yang pernah menjadi korban. Pertama, non-konsensual pornografi menyebarkan secara online. Apa yang disebarkan? Foto, video yang dimuat atau disebarkan tanpa persetujuan orang yang punya. Pelaku biasanya adalah mantan pacar atau mantan kekasihnya yang mendapatkan foto ketika mereka masih dalam sebuah hubungan. Tujuannya apa? Mempermalukan korban di depan umum sebagai balasan karena hubungan telah berakhir. Ada yang baru putus? Ada yang baru putus? Kenapa ini nggak boleh, bro? Jadi korban kekerasan itu biasanya diancam.
Awas kau kalau teruskan ambo. Kalau ambo putus kan ambo sebarkan foto kau. Terus kita harus gimana ya? Gak bisa ngapa-ngapain. Toh dia punya fotonya, ya kan? Kemudian nanti teman-teman dimasukin juga ke dia Instagram. Dari Instagram tidaknya lagi itu, sehingga yang korban tidak berdaya, tidak berani ngapa-ngapain. Kalau sudah tidak berani ngapa-ngapain, akhirnya depresi dan ujung-ujungnya bunuh diri. Masih mau pacaran? Kalau ada pacaran mulai hari ini putus. Kedua, cyber harassment, tindakan yang terus-menerus mengejar orang lain secara online, menakut-nakuti dengan tujuan mempermalukan, melecehkan dan balas dendam. Teman pernah di apa namanya itu? Dikuntil ya, dikuntil oleh temannya setiap hari. Halo, halo. Yang kedua ini biasanya gini. Coba teman-teman cek. Halo. Nanti teman-teman cek ketika teman-teman posting sesuatu, berapa banyak yang like, berapa yang tidak. Kemudian cek di situ mana orang yang selalu like terhadap apa yang kita posting, mana yang tidak. Jadi dari 200 orang yang suka dengan postingan kita, salah satunya biasanya ini. Dia akan ikuti terus itu kemana teman pergi, postingannya apa. Dia nggak komen, dia komentari apa-apa, tapi dia akan like terus menerus ini. Ujung-ujungnya nanti adalah pada waktu yang tepat teman-teman akan kena ini, dipermalukan dan dilecehkan. Mau dilecehkan? Tak mau dong. Yang kedua, yang ketiga, extortion, gabungan dari seksual dan extortion, pemerasan. Jadi teman-teman, kalau foto dia mau foto buka bersama, mau foto perpisahan, mau foto apa, berfotolah yang sehat, berfotolah ala kadarnya saja. Kenapa begitu? Karena foto bisa diedit, foto bisa disebarkan, foto bisa diolah menjadi sesuatu yang tidak baik. Kemudian nanti foto itu disebarkan kemana-mana. Setelah disebarkan teman-teman diperas. Awas kau, kamu sebarkan foto kau lah. Jadi teman-teman harus menghindari ini. Nah, terus bagaimana caranya? Kalau tadi dunia nyata, maka di sini ada namanya di dunia maya. Jaga sikap dan etika. Bagaimana etika bermedia sosial? Halo guys. Jadi kalau bermedia sosial itu yang santun, biasanya akan menggunakan bahasa yang santun pula, tidak mencemooh. Nah, terakhir ada nggak teman-teman yang curhat di media sosial tentang orang lain? Bolehkah itu? Boleh, tapi tempatnya tidak tepat. Jangan curhat di media sosial. Kenapa? Karena akan menimbulkan pemahaman yang lain oleh orang yang membacanya. Kayak tadi, guys, beda banget belajar fisika hari ini. Padahal di sini guru fisikanya ada 7. Guru IPA ya, beda banget belajar IPA hari ini.
Padahal guru IPA-nya ada 7. Akhirnya muncul di situ. Di kelas berapa sih kata yang satu? Itu tuh di kelas A. Oh ibu itu ya? Iya. Terus dia bilang apa? Sampai 300 komentarnya. Padahal tadi dia cuma curhat bete banget. Nggak tahu bete-nya itu nahan pipis ternyata. Jadi teman-teman hati-hati di dalam bercurhat ria di media sosial manapun. Kemudian menjaga privasi. Nah, halo, teman-teman pulang kampung, foto nih di jembatan. Oke guys, saya lagi di sini pulang kampung bareng keluarga. Itu bukan cerita pulang kampung. Itu teman-teman mengatakan rumah kami lagi kos, rumah lain silakan. Jadi nggak semuanya yang teman-teman rasa, yang teman-teman pikirkan itu harus disampaikan di sini. Yang bagus-bagus saja, misalnya hari ini ceritakan yang hari ini. Oke guys, hari ini kami cerita tentang kekerasan berbasis gender di MTS 1. Kan asik tuh ceritanya. Atau oke guys, kami lagi jalan-jalan di pantai ini, pakai motor ini dengan siaran orangnya begini dan lain-lain. Jadi tindak kejahatan itu bisa terjadi di mana-mana. Kemudian hindari akun negatif. Yang ini tadi. Nah, di antara ini sekian persennya negatif loh. Jangan orang di internet itu baik semua. Judulnya bagus tapi isinya nggak bagus. Teman-teman terhubung ke situ. Ketika teman-teman terhubung, maka yang lainnya akan membaca juga di sini. Jadi harus dihapus sesegera mungkin. Jadikan sebagai sarana untuk menebar kebaikan. Nah, teman-teman nggak ada rasanya yang nggak kenal Atta Halilintar. Nggak ada yang nggak kenal siapa itu? Siapa? Nggak ada yang nggak kenal Lesti Kejora misal. Nah, misal ya, mereka kan dapat uang dari, ya kan? Sekarang gini, dari 1.000 orang ini, jika satu orang, ini cara cari duit ya. Jika satu orang punya akun YouTube, satu siswa MTS, kemudian mengupload tentang kegiatan hari ini. Kalau 1.000 kurang 1 itu 99, ya. 999-nya itu like semua dan subscribe semuanya. Bagus enggak yang ini? Halo? Tapi nyatanya teman-teman ternyata lebih suka video Halilintar dibandingkan video teman di MTS sendiri. Teman-teman tidak like YouTube-nya MTS, tapi teman-teman like YouTube-nya Lesti Kejora. Itu tidak adil. Jadi mulai besok adminnya dilihat tuh berapa banyak yang like, berapa banyak yang tidak. Oke, balik lagi. Batasi penggunaan media sosial. Nah, nunggu berbuka, buka HP, ya kan? Sambil tarawih, mendengar ceramah tarawih, buka HP. Habis subuh, buka HP lagi. Menjelang tidur, buka HP lagi. Akhirnya kecanduan. Main apa? Main game, buka media sosial. Jadi teman-teman harus dibatasi. Mulai hari ini harus dijadwalkan berapa jam main apa dan apa saja yang boleh dibuka. Oke, terakhir ingat bahwa semua ada hisabnya. Tahu hisab? Tahu hisab akan dihitung. Jadi coba cek deh. Teman-teman mulai bergabung di mulai tahun berapa, maka mulai tahun itu nanti akan dihisap sampai akhir kiamat.
Makanya postingnya yang baik-baik saja. Ya, ini pesan dari Agnes Monica. Kelihatan? Jempol tidak boleh lebih dulu dari otak. Apa maksud Agnes Monica bilang begini? Halo guys, apa maksud Agnes Monica bilang begini? Ini jempol, ini otak. Biasanya ketika teman posting sesuatu, pasti cepat-cepat mau meneruskan, cepat-cepat mau komen, tapi tidak dipikir dulu. Jadi mulai hari ini jangan sampai jempol itu tidak boleh lebih dulu dari otak. Baik teman-teman, karena nggak disediakan minum, ya haus kan? Jadi kita gantian ngomongnya. Bagi yang ada komentar, nggak usah di kolom komentar, tapi langsung komentar di sini. Silakan, mana moderator langsung ya? Silakan teman-teman. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, berarti kita yang nanya, yang tahu jawabannya nanti dapat door prize. Berapa juta bu? 50 juta ya? Oke. Yang bisa beli rumah. Baik. Atau saya kasih kesempatan bertanya dulu sebelum ditanya. Gitu. Jika ada? Ada yang mau bertanya? Oh ada. Oke, silakan bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Rahmayat dari kelas 7I. Izin bertanya Pak, jika kita mengenai kalau kita diperlakukan kita mendapatkan atau diperlakukan KSBG atau kekerasan cyber berbasis gender, kemanakah kita harus mengadu Pak, untuk mendapatkan pembelaan? Terima kasih. Iya, kita duduk dulu. Ini saya buka langsung atau gimana? Boleh satu lagi dari perempuan kalau ada? Oh ada. Oke, silakan bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Jenderal dari 9D. Dikatakan oleh Bapak bahwa kita bisa kecanduan dalam bermain game dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka saya ingin bertanya kepada Pak, kira-kira bagaimana cara kita untuk mengatur bermain HP dalam hidup sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Pak. Satu lagi Pak ya. Pak, satu lagi kan dari kemarin anak pinang saya request Pak kelas 7 dia dong. Coba kelas 7 dia mana? Request kemarin. Sama Muara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hidayat Ismu dari kelas 9A. Saya bertanya, bagaimana cara mengatasi orang yang sering dibully, yang makin parah, mungkin
sering dibully kan. Tuh. Sudah Pak? Dengan jawaban? Baik, teman-teman, ternyata tentang media sosial dan itu memang di mana-mana menarik. Jadi saya di PSDA itu hampir setiap hari melakukan sosialisasi tentang kekerasan, mendampingi korban-korban kekerasan. Jadi saya tidak malu untuk mengatakan bahwa kekerasan di lembaga pendidikan itu ada, tapi kita nggak nyadar aja. Ya, oke. Bagaimana mengatasi orang yang sering dibully? Ini saya menangkapnya masalah bully ya. Oke. Bully itu atau kekerasan itu ada secara fisik, ada secara psikis. Maaf, mungkin yang badannya agak subur. Subur itu bukan gendut, tapi gempal atletis. Ya. Tanpa sadar, kita panggil teman kita itu, Dun, sini Dun. Itu sudah masuk bully. Dan menurut undang, tapi jangan dulu melapor risiko ya. Menurut undang-undang, jika si gendut ini tadi tidak senang, kemudian dia melapor 9 bulan loh penjara. Jadi hati-hati, sudah ada itu undang-undangnya. Ya. Nah sekarang gini, bagaimana supaya bully ini tidak terjadi? Biasanya terjadi itu gini, ada kakak kelas, ada adik kelas, ya kan? Ada yang bodinya besar, ada yang bodinya kecil. Ada yang uang banyak, ada uangnya sedikit. Ada yang merasa pintar, ada yang tidak pintar. Maka jadilah bully. Baik itu secara fisik maupun secara psikis. Yang lainnya diperas. Ada yang pernah dibegal di sini? Diperas temannya? Dipaksa terakhir dengan tim? Itu bully loh. Tapi kita nggak nyadar aja itu. Terus dampaknya kapan? Dampaknya itu ke depan. Yang korban ini nanti akan menjadi pelaku pemerasan juga. Nah terus caranya gimana? Caranya adalah bahwa kita di sini adalah satu keluarga. Adik itulah adik saya. Kakak tingkat itu namanya kakak saya. Perlu saling menghargai, saling menghormati di seluruh komunitas yang ada di MTS. Sederhana sekali, tapi ini butuh waktu yang lama, bukan berarti nggak mungkin. Kemudian, kalau menjadi korban gimana? Mudah-mudahan ini nggak curhat ya, saya korban. Saya adalah korban ini. Terus saya melapornya kemana? Mungkin di sekolah belum punya yang namanya satgas gitu ya. Tapi di sekolah punya nama BP. Ada di sini BP. Nah maka BP itu adalah satu-satunya tempat aman teman-teman untuk curhat. Jangan curhat ke tempat yang lain, apalagi curhatnya ke Instagram atau ke Facebook. Maka hanya adalah ke guru BP. Dan guru BP biasanya dia pro kepada korban. Dia akan melindungi korban. Jadi teman-teman, kalau mengalami bully atau mengalami kekerasan, jangan ragu untuk melapor. Speak up. Ya, harus berani speak up supaya kekerasan itu tidak terjadi lagi. Tapi kalau teman-teman diam, misal gini, saya contohkan catcalling namanya, sapaan mesra kepalsuan, sapaan mesra yang palsu, keakraban yang palsu. Misal, ada kelasnya nih kelas 7, Dewan deh di kelas 9.
Hai dek, cantik banget sih, godain kita dong. Itu masuk bully ya? Nggak boleh itu. Begitu juga adik kelasnya, kelas 7 lewat di kelas 9. Apa kata yang cewek-cewek? Adek itu ganteng banget. Hai dek, siapa sih namanya, tinggal di mana, WA-nya berapa sih? Itu dibully namanya. Nggak boleh itu. Kalau dia nggak senang, kemudian dia melapor, diproses 9 bulan penjara. Mau dipenjara. Nah kalau nggak mau jangan lagi gitu. Ya, begitu juga. Guys, cantiknya kau hari itu. Atau misal ya, apa namanya itu, kalau dirangkul, dibelai, dicolek, ini masuk kekerasan ya. Ya mana biasa, Nabila biasa seperti itu. Nah itu yang nggak boleh. Yang biasa itu yang nggak boleh. Kemudian terakhir, kecanduan game. Bagaimana mengatur waktu bermain? Oke. Pernah dengar istilah daily rutinity? Pernah dengar istilah daily rutinity? Rutinitas harian. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, silakan itu dibagi bagi 2, bagi 4, bagi 6, bagi 8, bagi 12. Di jam berapa teman-teman mau main? Di jam berapa teman-teman mau belajar? Di jam berapa teman-teman mau tidur? Di jam berapa teman-teman mau mengaji? Sederhana sekali. Jadi nanti bro, bikin lingkaran, nanti bikin lingkaran seperti jam, lingkaran seperti jam, dibagi 2, bagi 4, bagi 6, bagi 8, bagi 10, bagi 12. Nanti akan ada di situ, sehingga kecanduannya ini pelan-pelan dia akan berkurang. Tapi syaratnya harus konsisten. Kalau bahasa Ustadz Bisri itu qanaah. Ada kecenderungan untuk mematuhi apa yang sudah kita bikin sendiri. Tapi kalau nggak patuh, ya tetap saja candunya masih keluar lagi ini. Oke, begini kira-kira boleh ini saya bawa dari PSGA. Ada tulisannya, mudah-mudahan nanti bergabung di UIN ya. Siapa yang menyerahkannya, Ibu yang ini? Oh, saya yang menyerahkan. Mau difoto ya? Mudah-mudahan kita lupa. Bagaimana ke depan, Pak? Biasanya saya di akhir kegiatan seperti ini, dalam kaitannya dengan kekerasan, kita punya salam sendiri. Tangannya 5 jari ke depan dan katakan stop kekerasan. Oke, ini kameranya kemana, ke sini atau ke sini? Ke sini aja ya. Baik, kalau teman-teman dengan suara yang lantang, 5 jarinya ke depan, dia katakan stop kekerasan. Boleh dihitung ya, 1, 2, 3. Stop kekerasan. Sudah. Nah, nanti kalau videonya sudah jadi, itu kita kirim ke Komnas Perempuan.
supaya Komnas tahu bahwa di MTS 1 itu sudah disosialisasikan anti kekerasan. Itu Bu. Baik anak-anakku sekalian, dengan tadi kegiatan yang disampaikan oleh Ustaz, yang mudah ini saja adalah pertama stop kekerasan. Jadi untuk ke depan, mulai di hari besok dan seterusnya, jadikanlah madrasah kita di MTS 1 Kota Bengkulu sekolah yang tidak ada kekerasan, Ustaz, tidak ada bully dan tidak ada lagi dalam artian kejadian-kejadian dalam bentuk cyber online. Bagi anak muda, untuk kedepannya kita harus menjaga etika, kemudian adab dan sopan santun, dan membiasakan diri menggunakan media komunikasi seperti HP dengan bijak, dan tentu haruslah dengan berpikir dulu sebelum melakukan jempol tadi, ya seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, kita berikan dulu aplaus untuk Ustadz Ahmad Syarifin MPDI. Luar biasa kan? Mengingat masih tetap semangat? Yang di sana masih tetap semangat? Kami atas nama panitia Ustadz Syarifin dan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Semoga apa yang bisa berikan yang kiranya nanti berfaedah akan kita ambil dan kita akan laksanakan. Yang jelasnya kami sebagai guru BK ini menjadikan ilmu yang terbaru untuk kami supaya nanti dalam bertindak, berpikir dan berpijak untuk mendampingi anak-anak ke depannya menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Terakhir, saya akan membawa acara foto bersama. Sebelum foto bersama, dulu dulu. Saya akan membawa acara LC, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.